Baik, selamat sore adik-adik mahasiswa. Jadi untuk pertemuan kali ini izin Ibu menyampaikan materi melalui video materi gitu ya. Jadi minggu lalu sudah dijelaskan terkait dengan kontrak perkuliahan. Jadi kontrak perkuliahannya kalian diminta untuk hadir di 16 pertemuan, di mana pertemuan ke-8 itu adalah pertemuan ujian tengah semester, kemudian di pertemuan ke-16 itu ujian akhir semester. Kemudian terkait materi-materi apa saja yang akan dibahas di mata kuliah bahasa Inggris, ini juga sudah disampaikan pada pertemuan awal minggu lalu. Jadi sebelum UTS terkait dengan yang umum-umum itu ya, yang sesuai dengan RPS atau rencana pembelajaran semester akan Ibu bahas. Kemudian nanti setelah UTS baru terkait dengan konsentrasi kita di teknik sipil, dimana Ibu sudah sampaikan nanti kita akan banyak membahas dasar-dasar teknik sipil. Kalau bisa Ibu reminder kembali, yang pertama itu ada teknik sipil yang mengulas terkait dengan struktur, kemudian ada yang pengelolaan sumber air, kemudian ada transportasi, manajemen konstruksi gitu ya, dan lain sebagainya. Nanti akan dibahas setelah ujian tengah semester. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari terkait dengan properties and shape. Baik, bagaimana Ibu menjelaskan materi atau subtema itu akan dibedakan menjadi 3. Di awal pertemuan sudah Ibu sampaikan, nanti kalian akan bosan melihat slide yang seperti ini karena setiap submateri Ibu akan menjelaskan yang pertama adalah basic material gitu ya. Kalian diminta untuk mengenal terkait dengan vocabulary atau kosakata-kosakata terkait dengan submateri. Kemudian terkait dengan development, jadi setelah kalian menguasai kosakatanya, kalian diminta untuk membuat sentence atau kalimat gitu ya. Yang terakhir adalah reading and question. Biasanya untuk reading and question ini kebanyakan itu adalah terkait dengan sebuah proses, sebuah cerita, sebuah percakapan panjang, itu pada reading and question. Yang pertama, di basic material kita akan mempelajari basic forms. Jadi kalau disederhanakan bahasanya kita akan mempelajari terkait dengan bentuk gitu ya. Ada bentuk 3 dimensi, ada 2 dimensi nanti di slide selanjutnya. Jadi seperti apa yang sudah dilihat di layar kalian, jadi di sini ada beberapa basic forms, ada kubus, kemudian hemisfer, kemudian di sini ada silinder, cone, dan lain sebagainya. Kemudian apa sih Bu kaitannya dengan ke teknik sipilan gitu ya? Nanti sebenarnya agar bisa mengaitkan misalnya kubah gitu ya, kubah masjid itu bentuk atau basic formnya itu apa gitu kan, kalian bisa melihat wujudnya sendiri gitu ya. Kemudian di sini ada contohnya. Di sini contohnya adalah bata itu memiliki bentuk balok gitu ya, rectangular prism. Jadi sebenarnya di bahasa Inggris teknik sipil ini seperti yang sudah saya sampaikan, jadi kita nggak membahas yang namanya tenses dan lain-lain, tapi gimana caranya kalian mengenal bahasa Inggris itu bahasa Inggris yang keteknikan. Kemudian lanjut ya, di sini ada beberapa building, jadi kalian menyesuaikan saja, nanti dibaca satu persatu karena terkait dengan tugas nanti. Kemudian di sini kalau tadi dijelaskan 3 dimensinya, di sini ada 2 dimensi. Yang perlu kalian pahami adalah
sebenarnya penggunaan ini akan dipakai di mana gitu ya. Jadi jangan sampai materi yang disampaikan gitu tidak berguna pada keberlanjutan studi saudara, misalnya di mata kuliah lanjutan setelah ini gitu ya. Di sini ada square shape, kemudian circular shape, dan lain-lain. Ada segitiga, kemudian ada persegi panjang. Nah, di sini ada contoh terkait dengan dimana sih kita menyebutkan two-dimensional shape di sini. Misalnya ada potongan cross section, ada potongan longitudinal section. Cross section itu memendek gitu ya, kalau longitudinal memanjang. Nah, ini berbeda bentuknya. Kalau yang cross section itu setelah dipotong, untuk dimensional shape-nya itu berbentuk kotak, square. Kemudian kalau yang longitudinal itu berbentuk persegi panjang atau rektangular. Jadi seperti itu penggunaannya. Kemudian tadi sudah beberapa kosakata yang perlu kita kenal terkait dengan shape gitu ya, terkait dengan bentuk. Ada 2 dimensi, ada 3 dimensi. Kemudian bagaimana sih Bu mengaitkannya dengan kalimat, sebuah kalimat, kemudian yang menceritakan sesuatu hal yang ada di gambar ini. Di sini ada concrete beam, kemudian ini ada roll of glass wool gitu ya. Di sini juga ada penjelasan terkait dengan gambar ini. Intinya adalah si glass wool ini lebih ringan daripada concrete beamnya. Jadi pembahasannya adalah seperti ini. Glass wool is light but concrete is heavy. Jadi sebenarnya sederhana ya. Kalau kalian kesusahan misalnya nanti untuk menerjemahkan atau membuat narasi itu sebuah gambar, jadi kalian jangan mikir bahasa Inggrisnya dulu, tapi kalian jabarkan dulu ke dalam bahasa Indonesia, baru kalian translate ke bahasa Inggris. Jadi jangan sampai saat ujian gitu, karena kalian kebingungan menggunakan kosakata bahasa Inggris apa, terus kalian membiarkan form jawaban kalian itu kosong gitu. Jadi yang paling sederhana adalah jabarkan atau ceritakan gambar itu menjelaskan tentang apa. Kemudian setelah itu baru kalian translate ke bahasa Inggris. Misalnya kalian kehabisan waktu saat UAS atau UTS, setidaknya Ibu sudah membaca terkait dengan pekerjaan kalian yang dalam bentuk bahasa Indonesia. Jadi seperti itu ya. Kemudian ada beberapa contoh juga di sini. Ini ada rubber, ada karet gitu ya. Ini ada konkrit. Kemudian perbandingannya adalah terkait dengan fleksibilitas, kelenturan. Kemudian di sini ada konkrit dan wood gitu ya. Perbandingannya adalah combustible-nya. Combustible itu maksudnya dia mudah terbakar atau tidak. Kemudian di sini ada bitumen roof dan stone wall. Jadi ini terkait dengan permeable. Permeable itu artinya daya serap gitu ya. Kalau kalian roofnya pakai bitumen, kemudian ada hujan, itu tidak menyerap air gitu ya. Kemudian kalau stone wall itu biasanya ada rembesan-rembesan air dari situ. Kalau kita tidak lapisi dengan cat pelindung kelembaban. Kemudian yang selanjutnya adalah ini juga ada stainless. Kemudian di sini juga ada terkait dengan penggunaan glass dan wood. Nanti kalian pelajari. Pada intinya adalah berpikir sederhana saja. Ini tidak ada yang rumit karena sangat dasar sekali. Analisis gambarnya menceritakan apa, bandingkan apa yang perlu dibandingkan gitu ya. Kemudian jabarkan di bahasa Indonesia, kemudian translate seperti itu.
Selanjutnya adalah terkait dengan penghantaran panas. Kemudian ini terkait kelenturan juga, elastisitas gitu ya. Kalau tadi fleksibilitas, ini adalah elastisitas. Kemudian di bawahnya ini ada scratch, ada dent gitu. Jadi scratch itu hanya menggores, dent itu retak. Oke. Mungkin kebanyakan nanti di PPT atau materi yang Ibu sampaikan ada beberapa slideshow atau halaman yang ada titik-titiknya seperti ini. Perlu Ibu sampaikan, jadi kalau bisa nanti setelah materi ini di print, silahkan jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini, walaupun masih belum menjadi tugas kalian, karena biasanya Ibu membuat tugas itu sesuai dengan PPT yang Ibu sampaikan. Kalau kalian sudah menjawab ini, nanti akan efektif lah waktu kalian. Jadi kalian hanya tinggal menyalin saja gitu, karena di minggu lalu misalnya kalian udah menjawab ini, minggu depan saya kasih tugas, ya udah 15 menit kalian udah selesai dan bisa ngumpulkan gitu ya. Jadi ini contoh pertanyaan untuk basic forms, kemudian ini pertanyaan untuk development. Sudah ada example-nya, jadi sudah ada contohnya, kalian hanya melanjutkan sesuai dengan contoh. Misalnya seperti yang disebutkan, bata memiliki bentuk balok, kemudian hotel bentuknya seperti apa gitu ya. Hotel apa, kubus misalnya, atau apa sesuai dengan gambar yang disediakan nanti. The top of minaret. Nah, kalian gambarnya bisa lihat di slide yang kedua. Ini semua ada di sini. Oke. Kemudian yang development juga sama sebenarnya, semuanya ada di sini. Jadi kalian tinggal menyesuaikan dengan contoh dan menjawabnya di bagian yang kosong sini. Saya rasa tidak ada kesulitan ya, karena kalau masih tugas gitu, apapun kosakata yang belum kalian kuasai itu bisa ditranslate di Google gitu ya. Jadi sebenarnya ini cuma tata bahasa saja. Kemudian yang terakhir adalah reading. Nah, reading seperti yang Ibu sampaikan itu biasanya terkait dengan cerita, kemudian proses dan lain sebagainya. Ada 3 construction di sini, ada mesh, ada frame, ada yang namanya planar. Kemudian ya, di sini ada penjelasan terkait dengan 3 konstruksi yang disebutkan di awal tadi. Jadi di sini ada penjelasan. Yang pertama itu konstruksi jenis apa, yang kedua jenis apa, yang ketiga jenis apa. Nah, sebenarnya ini kalau secara offline gitu ya. Kalau secara offline saya minta kalian satu persatu untuk membacakan gitu ya. Membacakan reading ini, namanya juga reading gitu, harus dibacakan. Nah, kalau sekarang karena kita pertemuannya secara online, untuk ini, nah, attention, know, say which paragraph discussed. Jadi planar construction itu berada di paragraf berapa atau nomor berapa yang menjelaskan terkait dengan planar construction. Kemudian yang B juga sama, yang menjelaskan frame itu apa. Kemudian yang C juga sama, yang menjelaskan terkait dengan mesh itu yang mana. Jadi kalian hanya terpaku pada nomor ini. Misalnya ini ya, ini tidak benar gininya.
jawabannya. Misalnya nomor 1 menjelaskan terkait dengan mass construction misalnya. Kemudian nomor 2 planar. Kemudian nomor 3 itu adalah frame misalnya seperti itu. Jadi kalian tentukan itu. Sekarang lebih baiknya kalian tentukan dulu di coret-coretan materi yang sudah kalian dapat gitu ya. Ini nomor 3 apa nih? Mass construction atau frame atau planar gitu. Kalau nanti ini ada di tugas atau barangkali ini ada di ujian tengah semester gitu ya, kalian sudah pasti ingat gitu. Oh, ini jawabannya di pertemuan pertama gitu ya. Jadi kalian harus curi start untuk belajarnya gitu. Jangan sampai belajar itu nunggu dosennya ngasih tugas, enggak. Jadi kalian dapat materi, kalau ada hal-hal yang perlu dikerjakan di materinya dikerjakan aja dulu gitu. Saat pertemuan selanjutnya, misalnya ada pertanyaan dari dosen, kalian bisa menjawab dan itu pasti dapat nilai plus. Bukan di mata kuliah saya saja, seharusnya semua dosen akan senang kalau materi yang direview kembali itu untuk anak didiknya bisa menjawab. Saya rasa itu umum di semua dosen seperti itu. Oke, jadi untuk materi yang pertama terkait properties and shape itu sebenarnya sangat sedikit ya. Untuk selanjutnya nanti akan berlanjut di learning activities 2. Jadi ada beberapa hal yang perlu dijelaskan di sana. Untuk rundown materinya sebenarnya sama, nanti ada basicnya di kosakata, kemudian develop di pembuatan kalimat, kemudian yang terakhir adalah reading gitu ya, reading atau question atau percakapan biasanya. Oke, jadi untuk learning activities 1 ini Ibu akhiri sampai di sini. Jadi jangan lupa apa yang menjadi catatan Ibu tadi terkait dengan misalnya pertanyaan-pertanyaan yang masih kosong tanpa jawaban, silahkan dijawab. Tidak akan ada ruginya gitu ya. Jadi misalnya kalau ada tugas tinggal nyalin, kalau UTS ya tinggal ingat-ingat aja gitu ya. Sifatnya untuk UTS kan open book, tapi untuk HP-nya nanti dikumpulkan gitu. Jadi kalau bisa apa yang ada di materi diartikan dulu misalnya, dijawab dulu misalnya gitu. Jadi jangan sampai sebelum UTS nanti baru kalian nulis-nulis yang seperti itu. Baik, untuk kali ini terima kasih atas atensinya. Jangan lupa absen tetap dijalankan. Selamat sore dan selamat beraktivitas. Terima kasih.